Hai semua, perkenalkan nama saya Ocha Pasa Pralinda dari Fakultas Keperawatan Angkatan 2021 dengan NIM 13211-33055, kelas A1, nomor absen 20. Jadi, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang sistem respirasi, mulai dari apa sih itu sistem respirasi, yang kedua ada anatomi sistem respirasi, dan yang terakhir adalah fisiologi sistem respirasi. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung aja cus ke penjelasan. Oke, kita lanjut ke penjelasan. Jadi, di sini akan aku bagi dua video ya teman-teman. Yang pertama ada sistem respirasi dan sistem kardiovaskular. Tadi di pembukaan udah dijelaskan bahwa aku akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Oke, ini adalah sistem respirasi. Apa sih itu sistem respirasi? Sistem respirasi itu adalah sistem pernafasan, di mana sistem pernafasan ini adalah proses pertukaran gas yang hasil akhirnya adalah karbon dioksida dan air. Untuk anatomi utama dari sistem respirasi yaitu ada paru-paru. Selain paru-paru sebagai anatomi utama, ada anatomi pendukung sistem pernafasan, yaitu ada faring, hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, sampai ke alveolus. Ada juga pleura juga ya teman-teman. Oke, kita next ke anatomi sistem respirasi. Yang pertama itu ada rongga hidung, atau yang sering bahasa medisnya adalah cavum nasalis, di mana rongga hidung ini digunakan untuk jalur masuk dan keluar udara yang kita hirup. Dia itu juga memiliki banyak karakteristik, di antaranya yang pertama dilapisi selaput lendir yang digunakan untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Yang kedua, terdapat rambut pendek atau yang sering kita sebut dengan bulu hidung. Ternyata ada loh kegunaannya. Kegunaannya ini untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Seperti itu. Dan yang terakhir itu terdapat konka atau tonjolan yang ada di dalam hidung, yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Itu adalah penjelasan tentang rongga hidung. Berikut adalah gambaran anatomi dari rongga hidung. Next, kita ada faring atau tenggorokan. Yang sering kita ketahui itu faring digunakan untuk saluran pencernaan. Ternyata enggak juga sih. Jadi faring ini ternyata bisa digunakan untuk saluran pernafasan juga. Gimana sih cara pembagiannya itu kok bisa dua-duanya? Jadi faring ini untuk yang bagian depan akan digunakan untuk saluran pernafasan atau nasofaring. Yang kedua, yang di bagian belakang ini digunakan untuk saluran pencernaan, seperti itu. Fungsi utama faring yaitu yang pertama menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk. Yang kedua, jalan makanan dan minuman yang ditelan untuk yang bagian belakang ya. Yang ketiga yaitu menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Nah, berikut adalah gambaran anatomi dari faring. Next ada laring. Laring merupakan organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm, terletak antara faring dan trakea. Fungsi laring sendiri ini ternyata untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan, atau yang sering kita sebut dengan epiglottis. Di sini juga terdapat dua lipatan mukosa. Oh, jadi di laring ini ada dua lipatan mukosa ya teman-teman, yaitu pita suara palsu dan pita suara saja. Celah di antara pita suara tersebut disebut dengan rima glottis. Pita suara palsu terdapat mukosa dan lamina propria. Itu. Berikut adalah gambaran anatomi dari laring. Nah, yang selanjutnya adalah trakea. Trakea ini tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Celah di antaranya ini ternyata dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Trakea sendiri ini juga memiliki beberapa struktur. Di antaranya ada tulang rawan, mukosa, epitel bersilia,
jaringan limfoid, dan kelenjar. Nah, berikut adalah gambaran dari anatomi trakea. Next, ada paru-paru yang merupakan anatomi utama dari sistem respirasi. Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada bagian atas, tepatnya di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau yang sering kita sebut dengan pulmodexter, yang kedua adalah pulmo sinistra, yang terdiri atas tiga lobus untuk paru-paru kanan dan terdiri ada dua lobus paru-paru kiri, seperti itu. Di bagian paru-paru ini masih dibagi anatomi kecil lainnya. Yang pertama ada bronkus. Bronkus merupakan cabang dari tenggorokan yang sama-sama mempunyai dua bagian ya teman-teman. Ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus ini ternyata sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkar lumen dengan sempurna. Kedua bronkus ini menuju paru-paru. Bronkus bercabang lagi menjadi bronchiolus. Jadi, next-nya ada bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang dari bronkus yang merupakan jalur utama untuk menyalurkan udara di paru-paru. Ternyata di bronchiolus ini dibagi menjadi tiga macam, guys. Yang pertama ada bronchiolus lobular, yang kedua ada bronchiolus respiratory, yang ketiga atau yang terakhir adalah bronchiolus terminal. Next, kita ada ductus alveolaris, di mana ductus alveolaris ini lanjutan dari bronchiolus, di mana tempat ini banyak mengandung alveoli atau alveolus ya. Fungsi dari ductus alveolaris ini digunakan untuk tempat alveoli bermuara. Berikut adalah gambaran anatomi dari ductus alveoli ya teman-teman. Next, kita ada alveolus. Alveolus ini namanya udah sangat terkenal di kalangan kita saat SMP ya teman-teman. Alveolus adalah struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga terdapat pada parenkim paru-paru yang merupakan ujung dari saluran pernafasan. Fungsi dari alveolus sendiri yaitu untuk tempat bertukarnya O2 dan CO2, seperti itu. Next, berikut adalah gambaran nih anatomi dari alveoli atau alveolus ya. Nah, yang terakhir nih ada yang namanya pleura. Pleura adalah cairan yang membungkus paru-paru. Seperti itu ya teman-teman. Next, kita lanjut ke penjelasan tentang fisiologi sistem respirasi. Jadi, fisiologi sistem respirasi. Pertama, fungsi paru-paru adalah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang tempatnya terjadi di alveolus. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ternyata di pernafasan kita ini dibagi menjadi dua ya. Ada proses inspirasi dan juga ada proses ekspirasi, di mana proses inspirasi adalah proses menarik nafas. Ya, seperti itu. Jadi proses inspirasi ini proses menarik nafas, yang dimana diawali dengan otot antar tulang rusuk mengalami kontraksi, volume rongga dada bertambah sehingga tekanan udara di paru-paru lebih kecil dibanding tekanan udara di atmosfer. Kemudian udara bisa dapat masuk ke dalam paru-paru. Jadi kayak gitu guys, kalau kita proses menarik nafas seperti itu. Next itu ada proses ekspirasi, di mana proses ekspirasi ini disebut juga dengan proses menghembuskan nafas. Ekspirasi terjadi pada saat otot-otot akan menjadi rileks atau kendor, di mana diafragma menjadi cekung, musculus intercostalis miring kembali. Dengan demikian, rongga dada akan mengecil sehingga udara terdorong keluar. Itu adalah proses inspirasi dan ekspirasi, atau yang sering kita sebut dengan
menghirup nafas dan menghembuskan nafas. Ternyata masih dibagi lagi nih menjadi dua pernafasan itu. Ada pernafasan dada dan juga ada pernafasan perut. Untuk proses pernafasan dada ini berperan penting adalah otot antar tulang rusuk. Jadi untuk pernafasan dada ini organ yang atau anatomi yang berperan penting adalah otot antar tulang rusuk, di mana otot tulang rusuk ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk dan tulang rusuk dalam yang berfungsi menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. Nah, di sebelah sini ada nih gambaran saat proses inspirasi dan ekspirasi menggunakan proses pernafasan dada seperti itu. Next ada pernafasan perut. Nah, pernafasan perut ini otot yang berperan aktif adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Tadi kan udah dijelaskan bahwa pernafasan dada itu yang berperan penting adalah otot tulang rusuk. Sedangkan untuk pernafasan perut yang sangat berperan penting adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Untuk pernafasan perut mungkin teman-teman udah nggak asing di pendengaran ya, karena pernafasan perut ini untuk kalian-kalian yang suka bernyanyi biasanya kita menggunakan pernafasan perut seperti itu kan. Untuk mekanismenya itu adalah bila otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma akan mendatar. Hal itu menyebabkan volume rongga dada bertambah besar sehingga tekanan udara yang semakin kecil. Penurunan tekanan udara menyebabkan mengembangnya paru-paru sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru, sehingga terjadinya proses inspirasi seperti itu. Sedangkan pada proses ekspirasi, otot diafragma ini akan relaksasi, sedangkan otot perut kontraksi, diafragma ini akan melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil dan udara keluar. Itu adalah gambaran dari proses pernafasan perut saat inspirasi dan ekspirasi. Oke, next ini ada proses pertukaran O2 dan CO2, di mana proses pertukaran O2 dan CO2 ini akan terjadi di sistem respirasi pada bagian alveolus ya teman-teman. Oke, next kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pernafasan pada manusia. Yang pertama itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin kenapa berpengaruh? Kenapa frekuensi pernafasan berdasarkan penelitian, lelaki cenderung memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi daripada perempuan karena volume paru-paru yang lebih besar. Oke, next ada usia. Jadi usia ini juga berpengaruh pada frekuensi pernafasan. Faktanya nih, bayi memiliki frekuensi yang lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak maupun orang dewasa. Jadi jangan heran ya apabila bayi bernafas lebih cepat. Hal ini disebabkan karena kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh bayi untuk berkembang lebih banyak daripada orang dewasa seperti itu. Jadi kalau kalian menemukan bayi yang nafasnya cepat, jangan dikira dia terkena asma atau yang lain gitu ya. Itu adalah normal seperti itu. Yang ketiga, ternyata itu ada suhu tubuh. Kenapa sih suhu tubuh menjadi faktor yang mempengaruhi pernafasan pada manusia? Ketika ada di daerah yang cenderung lebih dingin, nafas kita ini ternyata terasa lebih cepat. Mengapa sih? Hal ini dapat terjadi karena otak memberikan signal agar paru-paru meningkatkan frekuensi pernafasan dengan tujuan mempercepat pembakaran energi agar tubuh Anda tetap terasa hangat. Seperti itu. Next itu ada berat badan. Berat badan ini, semakin berat badan kita tinggi atau berat gitu ya, maka frekuensi pernafasan Anda juga akan semakin meningkat. Hal ini dapat dikarenakan peningkatan berat badan dapat memberikan beban tambahan pada otot-otot pernafasan untuk bekerja, mengakibatkan membutuhkan energi ekstra untuk bernafas. Seperti itu. Next itu ada berat aktivitas, di mana
Berat aktivitas itu, apabila memiliki aktivitas yang berat, itu maka frekuensi pernafasan akan cenderung lebih cepat. Hal ini disebabkan karena tubuh membutuhkan oksigen yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang memiliki aktivitas ringan seperti ringan. Semakin berat aktivitas, maka energi yang kita butuhkan itu akan semakin besar pula. Misal kayak kita angkat meja atau angkat kursi, secara tidak sadar kan kita akan ngos-ngosan nih. Nah, jadi seperti itu. Berbeda dengan teman kita yang hanya duduk aja gitu ya. Yang terakhir nih, ada posisi tubuh. Jadi ketika berdiri, ternyata frekuensi pernafasan ini cenderung akan lebih cepat dibandingkan ketika kita tidur atau beristirahat. Jadi kenapa kita banyak memerlukan oksigen pada posisi tubuh berdiri, karena untuk menyeimbangkan kita saat berdiri. Oke guys, jadi tadi sudah dijelaskan tentang sistem respirasi. Gimana? Apakah kalian sudah paham atau belum? Jadi buat kalian yang masih bingung atau masih kurang paham tentang penjelasan yang aku sampaikan tadi, nanti bisa browsing sendiri ya teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin cukup segitu penjelasan tentang sistem respirasi dari aku. See you next video. Bye bye.